wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Lama kita gak jumpa. Rindu juga saya dengan kalian. Oke, melanjutkan sesi monitoring status Facebook teman-teman ya. Yang kritis, yang cerdas, yang gahar ya. Maka kali ini kita akan kembali menikmati status-status teman-teman yang kritis ya. Yang kadang ketika saya membaca pun, ketika itu menyangkut persoalan yang serius, sebetulnya saya nggak ingin cengengesan ya, tetapi ini bisa dianggap sebagai sebuah parodi juga ya. Jadi kadang-kadang ya daripada saya terlihat sedih saya mungkin agak cengengesan barangkali gitu ya, karena bersifat parodi, pakai sindiran gitu kan. Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita langsung ke status dari Mbak Sarah Ahmad 3 ya. Beliau menyinggung terkait persoalan yang kemudian menjadi viral ya, yaitu sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Ya, beliau menulis caption, "Sebelum dibayar maka Mandalika akan mengalami kutukan demi kutukan karena doa-doa orang yang dizalimi." Nah, ini beliau membuat caption ini karena terkait dengan link berita dari TV One News ya. Sejumlah pemilik lahan protes minta bayar ganti rugi pembuatan sirkuit Mandalika ya. Jadi kemarin juga sudah sempat kita singgung karena ini sesuatu yang bersifat viral. Jadi terus beredar di dunia maya terkait dengan sirkuit Mandalika ya. Jadi kemarin gagal, ada kebanjiran yang nanti juga akan kita singgung dalam sesi ini di status-status teman yang lain. Ya, memang pada akhirnya karena itu menyimpan persoalan, maka persoalan itu akan terus muncul itu, ya. Ya, ini masih persoalan banjir, nanti apalagi ya. Ya, ini Mbak Sarah Ahmad mengatakan kutukan demi kutukan. Jadi beliau sudah membuat memilih frase kutukan. Nah, ini kalau terjadi kan ya luar biasa ini. Oke. Berikutnya status P Imanes Speed. Ini orangnya lucu ini. Lihat aja, silakan dibuka itu wall-nya beliau itu. Gambar-gambar lucu banyak, tapi sesekali beliau membuat narasi atau membuat status yang serius juga. Ini kaitannya dengan desakan oleh kelompok-kelompok tertentu ya supaya MUI dibubarkan. Ini kan ada tokoh Papua yang terkenal ya, sering muncul di media sosial, Chris Wamea ya. Jadi beliau mengatakan ketika ramai desakan bubarkan MUI, Chris Wamea mengatakan hanya orang berpaham komunis saja yang inginkan itu. Ada fotonya beliau, sosok orang tokoh Papua ya. Jadi kalau lihat namanya beliau tentu non muslim ini ya. Tetapi beliau punya akal sehat sehingga kemudian mengatakan bahwa mereka yang menginginkan MUI dibubarkan itu hanya orang yang punya paham komunis. Sudah pasti itu. Saya yakin itu. Ya. Di samping itu mungkin juga akan kolaborasi dengan kaum liberalis yang nggak mau diatur oleh lembaga-lembaga seperti MUI itu kan ya. Jadi kolaborasi antara komunis, liberalis, kemudian kalau kemarin saya mengatakan kafirun tertentu, kafirun radikal barangkali ya, kafir harbi itu kan yang nggak suka dengan Islam mungkin. Tapi sosok seperti Bapak Chris Wamea ini beliau membuat statement yang tidak mainstream seperti di kalangan kelompoknya ya, kira-kira begitu. Berikutnya status Om Onel ya, ini juga beliau produktif ya, membuat status-status yang kritis. Mengapa presiden tidak lakukan reshuffle? Tulisan reshuffle ditulis reshuffle, tidak reshuffle. Yang versi Inggrisnya ya, reshuffle. Terhadap menteri yang tidak becus, ini tulisnya pecus, maksudnya becus, bekerja. Karena bila ada menteri yang direshuffle maka akan terjadi rame-rame mengundurkan diri dari menteri. Dalam kurung hasil analisa WA antar menteri. Ya, ini
nggak tahu apakah Om Onel punya bocoran dari salah satu menteri itu barangkali ya. Tapi mungkin bisa terjadi ya. Makanya si Pak Le itu kan, Pak D atau Pak Le itu kan lebih baik membiarkan aja daripada kemudian dia ditinggalkan oleh pembantu-pembantunya, mungkin akan mempercepat runtuhnya istana kekuasaan beliau barangkali begitu ya. Mudah-mudahan aja begitu yang terjadi. Berikutnya status Tony PBS. Ini masih tentang sirkuit Mandalika ya. Yang kemarin kena hujan deras kemudian banjir. Padahal dengan sombong dan angkuh dikatakan bahwa proyek itu akan bebas banjir ya, anti banjir barangkali begitu ya. Ini mirip cerita film Titanic ya, yang mengisahkan menurut cerita versi aslinya kan tenggelamnya kapal Titanic karena keangkuhan dari kapten kapalnya kan, bahwa Titanic itu tangguh ya kan, kuat, nggak akan istilahnya itu pokoknya kuat lah ya. Ternyata baru berlayar dari Southampton mau menuju ke New York ya, menurut rencana ya, dia dihantam oleh batu atau gunung es di lautan, begitulah kira-kira begitu. Akhirnya dia pecah dan kemudian tenggelam. Ini juga begitu, ini kesombongan dari nggak tahu pimpinan proyek atau dari pokoknya aktor intelektualnya lah yang punya inisiasi untuk mendirikan proyek ini ya, yang tadi sudah di status sebelumnya dikatakan ternyata banyak persoalan, menyakiti hati rakyat karena lahan-lahan yang dipakai itu sebagian belum dikasih ganti ruginya. Ini Om PBS mengatakan terkait banjir kemarin, pawang hujan beralasan hujan lebat karena dampak energi negatif saat uji coba sirkuit oleh motor berwarna hijau. Nah, ini kalau yang nggak ngikutin nggak akan tahu ya. Itu ada foto, itu ada motor balap warna hijau ya kan. Pada saat uji coba itu dikendarai oleh seseorang itu. Yang sering dikatakan oleh para cebong itu beliau itu membuat energi positif ya kan. Tapi ternyata dalam kasus sirkuit Mandalika ternyata dijadikan alasan oleh pawang hujan karena energi positif dari motor berwarna hijau pada saat uji coba. Siapa yang mengendarai silahkan cek sendiri di berita-berita sebelumnya. Masih tentang sirkuit Mandalika, kembali Mbak Sarah Ahmad Tiga menulis caption kesombongan akan menghancurkanmu. Tadi ini ada foto ketika terjadi banjir itu ya, yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat heboh karena tim-tim dari luar negeri itu ya, bule-bule itu ya, ternyata akhirnya di situ harus kerja bakti ya, nguras air yang masuk ke tempat stop itu saya kok blank aja itu. Pokoknya di titik-titik pemberhentian setiap tim itu kan punya namanya pedok ya. Pedoknya kebanjiran, berarti sehingga harus dikuras itu, dibersihkan itu bule-bule. Nah, ini karena kesombongan tadi itu mengatakan bahwa sirkuit Mandalika itu anti banjir, bebas banjir. Ternyata sama Allah dikasih hujan deras, banjiran. Nah, begitulah.